Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Aurat seorang muslimah di depan mahramnya. Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Juz'ul Hadi wa Thalathun. Mawsu'ah Fiqhiyah juz ke-31 di halaman 48. Disebutkan auratil mar'ati binisbati lil maharim. Aurat seorang wanita muslimah di depan mahramnya. Sebelumnya disampaikan al-muradu bi mahramil mar'ah, bahwa maksud dari mahram seorang wanita adalah man yahrumu alaihi nikahuha, siapa saja laki-laki yang diharamkan menikahinya. Ala wajib ta'bid, baik mahram tadi itu sifatnya ta'bid, mu'abbad, mahram selamanya. Yang itu mahram selamanya disebabkan tiga. Pertama, dinasabin, karena hubungan nasab, atau sababin musahara, atau karena hubungan pernikahan, atau radha'in, atau yang ketiga karena hubungan sepersusuan. Di mana ini tiga sebab menjadi seorang laki-laki itu menjadi mahram selama-lamanya bagi seorang muslimah. Baik ada hubungan nasab bagi muslimah tadi, di antaranya 7 orang adalah ayahnya, kemudian anak laki-lakinya, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian paman dari jalur ayahnya atau paman dari jalur ibunya, atau yang keenam yakni ponakan laki-laki dari jalur saudara laki-lakinya atau ponakan laki-laki dari jalur saudari perempuannya. 7 orang mahram ya selama-lamanya karena hubungan nasab. Ada juga hubungan sabab musahara, dia menjadi mahram selama-lamanya karena pernikahan. Ada 4 orang itu laki-laki adalah yang pertama mertua laki-lakinya, yang kedua menantu laki-lakinya, yang ketiga yakni anak laki-laki tirinya, yang keempat ayah tirinya. Itu 4 orang laki-laki menjadi mahram selama-lamanya karena hubungan pernikahan. Yang ketiga karena sebab hubungan rodok, persusuan, itu juga ada 7 kalangan laki-laki yang menjadi mahram selama-lamanya. Yang pertama adalah suami dari ibu yang menyusuinya. Yang kedua adalah anak laki-laki ibu yang menyusuinya. Yang ketiga, saudara laki-laki ibu yang menyusuinya. Ya. Yang keempat, orang tua atau ayah ibu yang menyusuinya, yang biasa disebut dengan kakeknya. Nah, yang kelima itu laki-laki ataupun ipar dari ibu yang menyusuinya. Ya, ada laki-laki saudara kandungnya suami yang menyusuinya. Ya, jadi kan ipar ibu yang menyusuinya, laki-laki. Itu yang kelima. Yang keenam itu adalah mertua ibu yang menyusuinya. Ini mertua laki-laki seorang wanita, seorang ibu yang menyusuinya. Yang terakhir yang keenam, yang ketujuh laki-laki lain yang ikut menyusu dengannya. Artinya saudara laki-laki sepersusuannya. Itu mereka-mereka ini mahram selamanya ini ya, itu ya pada dasarnya memang dibolehkan melihat auratnya. Namun ternyata tidak semua aurat boleh mereka lihat ya. Makanya ulama itu mereka menjelaskan mana saja aurat seorang muslimah di depan mahramnya ini. Madzhab yang pertama, qala al-Malikiyah wal Hanabilah fil madhhab. Madzhab Maliki dan madzhab Hambali secara resmi. Karena disebut al-Hanabilah fil madhhab, ada ulama Hambali yang tidak sesuai dengan madzhab resmi mereka, di antaranya al-Imam Ibnu Qudamah. Beliau rahimahullah lebih cenderung memilih pendapatnya madzhab Syafi'i dalam hal ini. Nah, ala kulli hal madzhab Maliki dan Hambali secara resmi dalam madzhab mereka, inna auratal mar'ati binisbati ila rajulin mahramin laha, aurat seorang wanita muslimah di depan laki-laki mahramnya, hiya adalah ghairul wajhi, yakni selain wajah, warra'si kepala, wal yadaini 2 tangan, warijlaini dan 2 kaki. Jadi 4 anggota tubuh ini saja yang boleh dilihat mahramnya. Selain 4 ini, fayahrumu 'alaiha kashfu sadriha. Haram bagi mahramnya tadi melihatnya ya, dan diharamkan juga bagi wanita tadi untuk menyingkap sadriha dadanya, wasat yaiha 2 payudaranya, wa nahwi dzalika indahu ya, dan yang sekitar itu di depan mahramnya itu haram bagi wanita tadi untuk menyingkapnya ya. Hanya 4 ini saja yang boleh, wajah, kepala, 2 tangan, 2 kaki ya. Wa yahrumu ala maharimiha ka abiha, begitu pula haram bagi laki-laki mahramnya seperti ayahnya ru'yatu hadhil a'dha ya minha, yakni diharamkan bagi ayahnya sekalipun melihat
tubuh-tubuh selain yang 4 tadi. Wa in kana min ghairi syahwatin wa taladdin, tetap dilarang untuk melihat selain 4 anggota tubuh tadi. Ini mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Ya. Nah, mazhab yang kedua indal Hanafiyah. Menurut mazhab Hanafi, aurat yang dilarang ya untuk melihatnya adalah ma baina surratiha ila rukbatiha wa kadza dhuhruha wa batnuha. Menurut mazhab Hanafi, ya, aurat yang tidak boleh dilihat oleh seorang mahram bagi wanita adalah apa saja yang ada di antara pusat dan lutut. Yang kedua termasuk punggung, yang ketiga batnuha adalah perut. Ya, ini aurat yang nggak boleh dilihat mahram. Berarti lebih banyak lagi yang boleh dilihat. Ya, yang tidak boleh terlihat hanya ini saja. Apa saja yang selain di antara pusat dan lutut. Yang kedua, punggung juga tidak boleh dilihat. Yang ketiga, perut juga tidak boleh dilihat. Ini menurut mazhab Hanafi. Ya. Namun juga tentunya inda amnil fitnah, ya, kecuali tidak, tentu dengan syarat tidak adanya fitnah, ya, di sana. Kemudian mazhab yang ketiga, yakni mazhab Syafi'i. Ya, mereka mengatakan wasyafi'iyatu yarawna, mereka berpendapat jawaza nadhari rajuli ila ma ada baina surrati wa rukbati min maharimihi minan nisa. Jadi mana mazhab Syafi'i memandang bolehnya memandang, ya, seorang laki-laki boleh memandang wanita mahramnya apa saja selain yang ada di antara pusat dan lutut. Ya, ini sedikit berbeda dengan mazhab Hanafi, bahwa mazhab Syafi'i yang terlarang hanya apa yang ada di antara pusat dan lutut, selainnya boleh. Kalau Hanafi selain pusat dan lutut plus punggung dan perut. Nah, berbeda lagi dengan mazhab Maliki dan Hambali tadi. Mazhab pertama, mereka ya lebih banyak lagi yang terlarang untuk dilihat, yakni tentunya yang pertama antara lutut dan pusat, punggung juga dilarang, perut juga dilarang, bahkan dada juga dilarang. Karena menurut mereka yang hanya boleh dilihat oleh Maliki dan Hambali itu hanya 4 saja, yakni wajah, kepala, 2 tangan dan 2 kaki. Selain dari 4 ini tidak boleh. Ini 3 mazhab pendapat para ulama, ya, aurat seorang muslimah yang boleh dan tidak boleh tampak di depan mahramnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.